Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan menolong setiap kita, sehingga kita juga akan bisa mendapatkan berkat dari renungan singkat ini. Mari kita sama-sama kembali berdoa terlebih dahulu. Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Siapkanlah hati kami Tuhan untuk kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong setiap kami Tuhan untuk memahami dan bisa melakukan itu dalam kehidupan kami. Berkatilah akan setiap kami yang mendengarkan akan renungan ini ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada, pada kesempatan ini kita kembali merenungkan sebagian firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal 15 ayat 1-6. Kisah di dalam Kejadian 15 ini menceritakan tentang seorang hamba Allah, yaitu orang pilihan Allah yang sangat Allah kasihi dan sangat Allah cintai. Semua yang Allah berikan itu adalah berkat yang terindah untuk tokoh ini. Dia adalah Abram. Abram sebelum dia keluar dari tempat tinggalnya yang pertama untuk mengikuti perintah Allah, dia bernama Abram. Dan setelah perjalanannya dan dia diuji oleh Allah di dalam iman dan kesetiaannya, maka Allah memberikan dia nama Abraham. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari sang tokoh hari ini. Abraham yang kita kenal adalah orang yang betul-betul taat dan mengasihi Allah. Bahkan ketika Allah menyuruh dia keluar dari tanahnya atau tempat tinggalnya yang pertama untuk keluar mengikuti yang Tuhan perintahkan kepadanya, maka Abraham dan istrinya dan juga keluarganya, bahkan sampai pada pelayan-pelayannya dan semua harta kekayaan yang dia punya pada saat itu dibawa pindah oleh Abraham. Abraham mengikuti kata Allah ketika Allah memfirmankan kepadanya untuk dia keluar dari tempat tinggalnya dan mengikut kemana Allah akan menunjukkan kepadanya tempat yang lebih baik ke depannya. Namun sesungguhnya Abram itu tidak tahu Allah menyuruh dia kemana awalnya. Karena Allah tidak pernah mengatakan kemana dia akan dibawa atau akan diberikan satu tempat. Tetapi yang menarik di sini adalah Abraham tetap percaya kepada apa yang dikatakan oleh Allah. Bahkan ketika dia harus berpindah-pindah, mendirikan tenda-tenda di satu tempat, kemudian pindah ke tempat lain, Abraham tidak banyak komentar kepada Allah. Dia hanya mengikuti apa yang harus dia ikuti. Kalau Allah memerintahkan dia berjalan, dia bergerak, dia akan berjalan dan bergerak kembali. Tanpa tahu kemana dia akan menuju tempat yang Tuhan berikan kepadanya. Abraham tidak banyak tanya, tetapi dia adalah tokoh yang sangat percaya kepada Allah. Sampai pada akhirnya Allah memberikan dia berkat yang terindah. Allah berjanji kepada Abraham akan memberikan dia seorang anak laki-laki. Tetapi karena Allah mengucapkan janji itu dan ditunggu sampai sekian lama tidak terwujud, maka mulai resahlah Sarah dan Abraham. Sehingga mereka menempuh jalan menurut pemikiran mereka yang baik. Ternyata jalan yang mereka tempuh tidak sesuai dengan kehendak Allah dan menimbulkan permasalahan hingga pada hari ini. Hanya karena ketidaksabaran mereka untuk menunggu janji Allah.
Karena waktu yang Tuhan janjikan itu belum datang-datang, sehingga mereka membawa satu keputusan yang sesuai dengan pemikiran mereka sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa ketika Allah memberikan janjinya kepada kita, maka Allah itu pasti akan menggenapinya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan berbeda dengan perkiraan waktu yang kita tahu. Jadi, ketika Allah berjanji kepada kita, peganglah janji itu kuat-kuat dan erat-erat. Percayalah kalau Allah itu akan menggenapi janjinya. Walaupun mungkin kita harus menunggunya sampai bertahun-tahun lamanya. Tetapi Allah akan menepati janjinya. Dan waktu Allah itu adalah waktu yang sangat indah dan sangat terbaik untuk setiap kita. Walaupun mungkin bagi kita menunggu adalah satu hal yang sangat-sangat menyiksa, membosankan, bahkan membuat kita mungkin putus asa. Bahkan kita tidak percaya lagi kepada Allah. Karena kita kecewa. Tetapi hari ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah bahwa janji Allah itu akan ditepati. Mungkin kehidupan kita hari ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin banyak hal yang terjadi dan itu mengecewakan kita. Bahkan kita bertanya-tanya, Tuhan, kenapa tidak sama dengan yang Engkau janjikan kepada aku hari ini? Mungkin kita sebagai manusia bertanya seperti itu. Tetapi marilah kita kembali percaya kepada Allah, bahwa Allah bukan Allah yang suka berbohong, bukan Allah yang selalu ingkar janji, bukan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janjinya sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendaknya yang terindah untuk setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak sekali penghalang di dalam kehidupan kita yang membuat kita ragu, membuat kita tidak percaya akan janji Allah. Mungkin kita merasa kecewa, kita tidak sabar, kita merasa Allah tidak memenuhi janjinya seperti yang kita inginkan, sehingga kita putus asa, kita menyerah untuk menanti apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Tetapi hari ini kita diingatkan, apapun yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, itu akan digenapinya sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Allah. Jadi lebih baik kita bersabar di hadapan Allah. Tidak mudah, saudara, untuk kita sabar, tetapi kita harus mencobanya. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti akan memberikan dan menepati janji itu kepada setiap kita. Allah hanya menguji kesabaran kita. Allah hanya menguji iman kita, sama seperti Abraham. Oleh sebab itu, dari kesalahan Abraham dan Sarah, kita belajar bahwa Allah senantiasa menggenapi janjinya. Jangan pernah kita memakai pemikiran kita sendiri atau jalan keputusan kita sendiri, tetapi kita terus bergumul, berdoa di hadapan Allah untuk kita memohon supaya Tuhan memberikan kita kesabaran, keikhlasan, ketabahan, dan ketulusan untuk menanti jawaban Allah dan percaya akan janji-janji Allah kepada setiap kita. Di akhir dari renungan ini, sang penulis buku renungan ini memberikan kita pertanyaan untuk kita jawab secara pribadi.
Apakah yang menjadi penghalang kita untuk kita mempercayai janji Allah dalam hidup kita? Silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan merenungkan kembali. Apakah kita sudah betul-betul percaya kepada Allah? Atau kita mungkin hari ini merasa putus asa, kita sudah mulai menyerah karena keadaan, situasi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Apa yang menjadi penghalang untuk kita pegang teguh janji Allah dan percaya kepada janji itu? Tuliskan semua keluh kesah kita dalam sebuah tuangan tulisan, dan kita baca, kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong kita, memampukan kita, dan kembali menguatkan kita. Mari kita sama-sama tunduk diri di hadapan Tuhan dan kita mengkoreksi diri kita. Jika kita hari ini sedang putus asa, kecewa, menyerah akan janji Allah yang mungkin belum ditepati oleh Tuhan, kita sedang menunggu sebuah jawaban, kita sedang menunggu janji Allah. Marilah kita sama-sama berdoa untuk Tuhan menguatkan kita semua, dan kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Saat mungkin kita mulai ragu, kita mulai tidak percaya kepada Allah lagi, mari kita sama-sama tunduk diri, kita berdoa di hadapan Tuhan. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang setia, Allah kami yang senantiasa akan menepati seluruh janji-janjinya dalam seluruh kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih karena pada sore hari ini atau kesempatan ini kami diingatkan kembali, Tuhan, untuk kami bisa mengingat semua janji yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kami, dan kami diingatkan untuk kami terus percaya, yakin kepada Tuhan, bersabar, ikhlas, tulus di hadapan Tuhan untuk menanti jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mengingatkan supaya kami tidak memakai pemikiran kami sendiri, keputusan kami sendiri, untuk kami melakukan apa yang menjadi janji Tuhan itu. Bukan dengan cara kami, tetapi kami diingatkan semua itu dengan cara dari Allah itu sendiri, dan waktu yang terindah yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Tuhan, mungkin hari ini banyak di antara kami yang kecewa, banyak di antara kami yang berputus asa, bahkan mungkin sudah mulai menyerah atau mulai meragukan Engkau dan tidak percaya lagi. Kiranya Tuhan mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami ini, Tuhan. Berikan kami kembali iman yang tetap percaya, memegang teguh janji-janji-Mu. Memberikan kami kesabaran, ketulusan, dan hati yang betul-betul mengikhlaskan semuanya, berserah kepada Tuhan, menantikan jawaban Tuhan yang terindah dalam kehidupan kami. Beri kami kemampuan Tuhan, beri kami kekuatan ketika kami harus menunggu jawaban janji daripada Allah itu sendiri. Biarlah Tuhan memampukan kami, Tuhan, untuk terus bertahan. Kuatkan kami, Tuhan, dan beri kami kesabaran yang lebih. Kami serahkan kehidupan kami masing-masing, Tuhan. Mungkin hari ini banyak sekali di antara kami yang mendengarkan renungan ini banyak sekali bergumul, Tuhan, di dalam perekonomian mereka, keluarga mereka, masa depan mereka, pekerjaan mereka, dan semuanya. Biarlah Tuhan sendiri akan terus menguatkan kami, supaya kami terus berserah kepada Tuhan dan berpegang kepada Tuhan. Jangan tinggalkan kami, ya Tuhan, tetapi kasihlah kami dan pegang kami seutuhnya. Kami serahkan hidup kami serahkan seluruh rencana dan masa depan kami dalam tangan kuasa-Mu, ya Bapa. Berikan kami kekuatan dan kesehatan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.